Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tata bahasa takmimik. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Inka Putri Suryani, kedua Iksora Maftuhah Pramudia Arianto, dan yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Latar belakang teori takmimik pertama-tama dikembangkan oleh Kenneth Lee-Pike dan digunakan Summer Institute of Linguistics untuk pelatihan analisis bahasa. Kemudian dikembangkan oleh Longbridge, Cook, dan Thomas. Di Indonesia, teori ini dapat dilihat pada karya Pak Dulu dan Herman. Tokohnya Kenneth Lee-Pike, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan dari Bloomfield, sehingga aliran ini bersifat strukturalis tetapi juga antropologis. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah takmen, yaitu dalam bahasa Yunani yang bersifat susunan. Yang dimaksud takmen adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Ciri aliran strukturalis Amerika ini adalah cara kerja mereka yang sangat menekankan pentingnya data yang objektif untuk memberikan suatu bahasa. Bukunya yang terkenal adalah Language in a Relation to a United Theory of the Structure of Human Behavior. B. Unit analisis takmimik. Unit utama analisis takmimik adalah takmem, yang berhubungan dengan fungsional slot dan kategori yang mengisi slot. Istilah takmem pertama kali disebutkan oleh Bloomfield, yaitu unit terkecil dari bentuk gramatika yang memiliki makna. Pike menggunakan takmem dengan istilah gramem pada mulanya yang kemudian diubah menjadi takmem. Parera mengemukakan bahwa takmem adalah hubungan fungsi bentuk yang didistribusikan dalam korelasi bahasa atau korelasi dari sebuah fungsi gramatikal dalam gatra secara kelas atau berkelompok, unsur-unsur yang bergantian mengisi gatra tersebut. Elson dan Pickett mendefinisikan takmem sebagai unit gramatikal, yaitu korelasi antara fungsi gramatikal atau slot. Korelasi slot ini memiliki fungsi distribusi dalam hierarki gramatikal bahasa. Slot merupakan posisi dalam kerangka konstruksi. Slot menunjukkan hubungan gramatikal serta menunjukkan peran bentuk dalam konstruksi kalimat. Jadi, subjek, objek, lokasi, modifikator ini merupakan slot. 2. Kelas pengisi terdiri atas semua unit yang mengisi slot. Kelas pengisi merupakan suatu kelas distribusi. Misalnya, subjek diisi oleh promina persona, frasa nomina, predikat, diisi oleh verba, adjektiva, dan lain-lain. Ketiga, notasi takmemik. Semenjak takmem merupakan hubungan antara slot dan kelas pengisi, slot biasanya dilambangkan dengan huruf besar yang menunjukkan fungsi khusus. Misalnya, S untuk subjek, O untuk objek, dan bentuk kelas digunakan juga huruf besar apabila sebagai frasa. N untuk frasa nomina, V untuk frasa verbal, dan nama singkatan dalam huruf kecil apabila itu merupakan kata. Log untuk istilah lokasi, T untuk temporal, N untuk nomina, V untuk verbal. 4. Jenis-jenis takmem. Ada berbagai jenis takmem, tergantung tipe konstruksi di mana mereka muncul. Jenis-jenis takmem tersebut yaitu 1. Wajib, yang ditandai dengan tanda plus. 2. Tidak wajib, yang ditandai dengan tanda minus. 3. Takmem inti, yaitu takmem yang bisa menjadi wajib ataupun tidak wajib. 4. Takmem periferi, yaitu takmem yang kehadirannya tidak wajib. Teori takmemik terdiri atas komponen, yaitu komponen tata bahasa gramatikal dan komponen leksikon. Komponen tata bahasa merupakan serangkaian pernyataan sintaksis mengenai struktur kalimat, struktur klausa, struktur frasa, dan struktur kata.
Setiap konstruksi pada tiap tingkat diformulasikan dalam kaitannya dengan satuan takmem yang secara eksplisit memberikan penjelasan baik fungsi maupun bentuk setiap unsur dalam konstruksi. Komponen kedua adalah leksikon. Leksikon mendaftarkan satuan bentuk dari bahasa disertai klasifikasi dan maknanya atau gloss. Dan terakhir, komponen fonologis memberikan pada kalimat, memberikan realisasi fonetis dalam bahasa tersebut. Berikutnya contoh. Contoh di Salindia akan menjelaskan organisasi teori takmemik dengan mulai dari tataran sintaksis sampai pada level kata. Tata bahasa grammar. 1. Konstruksi pada tataran kalimat. Contohnya, dorang semua makan nasi. Nah, semua makan nasi. Mereka semua makan nasi. Seperti yang terpapar di Salindia, rumusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebuah kalimat sederhana terdiri dari sebuah dasar wajib yang diisi oleh klausa transitif dan diakhiri oleh intonasi. Contoh tersebut, dorang semua makan nasi. Mereka semua makan nasi. Konstruksi ini terdiri dari masing-masing satu morfem bebas, sehingga tidak perlu dipresentasikan dalam konstruksi morfem lain, langsung masuk menjadi sebagai morfem bebas. Selanjutnya adalah teori mazhab takmemik. Takmemik memandang bahasa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan sebagai konteks tingkah laku manusia. Dalam pemberian bahasa takmemik memperhitungkan fonologi, morfologi, sintaksis, makna atau semantis, dan konteks secara serentak. B. Takmemik menekankan keketatan pembagian tataran dalam pemberian bahasa, yakni dengan menghindari percampur adukan tataran dalam analisis karena masing-masing tataran menduduki fungsi khusus dalam satu hierarki. Yang dimaksud dengan hierarki ialah bahwa unsur bahasa mengikuti suatu aturan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Suatu satuan yang besar terdiri dari satuan yang lebih kecil, dan satuan yang lebih kecil terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Sampai pada satuan terakhir, tataran di atas tergantung pada tataran di bawahnya dan semuanya saling berhubungan. C. Teori takmemik menggunakan alat pemberian yang memilahkan pandangan etik dan pandangan emik. Etik adalah suatu satuan yang merupakan bagian dari tingkah laku tutur maupun tingkah laku non-tutur. Disebut etik apabila manifestasi diamati, dipikirkan, dan diukur secara impresionistis oleh pengamat atau peneliti sebagai orang luar. Suatu satuan disebut emik bila satuan tersebut merupakan suatu bagian dari suatu sistem tertutup, bukan menurut pengamat maupun peneliti. Prinsip etik dan emik merupakan dasar epistemologis teori takmemik yang menemukan pola dan makna pada ada yang ditelitinya. Secara lengkap dan terperinci, perbedaan konsep etik dan konsep emik adalah sebagai berikut sesuai yang terpapar dalam Salindia. 1. Mengamati semua kebudayaan atau suatu kelompok yang dipilih secara bersama-sama secara komparatif. 2. Pandangan tentang satuan lingual sebelum mengadakan penelitian lapangan mengenai suatu bahasa, seperti ramalan pola-pola berdasarkan pola bahasa peneliti. 3. Struktur bahasa yang diperkirakan sebagai hasil kreasi peneliti sebelum diuji pada penutur asli. 4. Pandangan eksternal atau orang luar mengenai suatu sistem. 5. Kriteria bagi suatu pandangan bersifat mutlak dan dibangun menurut dasar penalaran peneliti dan mungkin dapat diukur dengan nyata dan langsung memakai alat. 6. Suatu satuan tidak perlu dipandang sebagai bagian dari satu satuan yang lebih besar. 7. Dua satuan emik berbeda apabila satuan-satuan tersebut menghasilkan tanggapan yang berbeda pada penutur asli. 8. Data emik menurut pengetahuan yang utuh tentang keseluruhan sistem dan merupakan data akhir. Konsep emik yang pertama, mengamati satu kebudayaan atau bahasa secara khusus. Yang kedua, satuan lingual ditentukan oleh apa yang ditemukan
ditemukan di lapangan pada waktu meneliti suatu bahasa. Yang ketiga, struktur bahasa yang ditemukan waktu meneliti dan telah diujikan pada penutur asli. Yang keempat, pandangan internal atau orang dalam mengenai suatu sistem berdasarkan kriteria yang ada dalam sistem itu sendiri. Lalu yang kelima, kriteria bagi suatu pandangan bersifat relatif atau nisbi menurut sifat-sifat internal. Yang keenam, suatu satuan mempunyai hubungan fungsional dan struktural dengan satuan yang lebih besar dan bersama-sama membentuk hierarki. Yang ketujuh, dua satuan etik dinyatakan berbeda bila pengukuran dengan alat bantu menunjukkan adanya perbedaan. Yang kedelapan, data etik diperoleh dari analisis yang bersifat sementara atau sebagian. Lalu selanjutnya ada kekurangan aliran linguistik tagmemic. Yang pertama, tidak tampak kekhasan karena eklektik. Terjadi ketidakaturan pada hierarki gramatikal dalam kasus bahasa bertipologi aglutinatif. Yang ketiga, pada masyarakat konservatif predikat harus kata kerja dan tidak ada istilah nominal belum berterima di semua masyarakat. Analisis menggunakan rumus-rumus rumit. Yang kelima, jika ditetapkan dalam pembelajaran khususnya paragraf akan sulit menganalisis struktur bahasanya. Yang keenam, sebagai aliran yang bersifat eklektik namun tidak terdapat cakupan mentalistik yang digunakan dalam memahami suatu perilaku bahasa. Lalu, kelebihan aliran linguistik tagmemic sendiri. Yang pertama, aliran ini berwawasan eklektik sehingga prinsip aliran pratagmemic dihargai dan diperhitungkan sesuai karakteristiknya. Yang kedua, dengan konsep semesta, bahasa apapun dapat dianalisis dengan teori tagmemic. Yang tiga, level gramatikalnya sangat lengkap dari morfem sehingga wacana. Dalam pengajaran bahasa dapat digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan komunikatif dan pendekatan kontekstual. Yang kelima, fleksibilitas dalam analisis bahasa. Yang keenam, menempatkan subjek dan predikat pada klausa bukan pada kalimat. Yang ketujuh, mempertajam daya analisis, tidak sekadar menghafalkan prosedur dan menghafalkan simpulan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Tata bahasa tagmemic merupakan tata bahasa yang muncul pada periode linguistik strukturalis yang timbul akibat adanya ketidakpuasan atas pemecahan masalah dalam pembahasan periode tata bahasa tradisional yang melulu merujuk pada Yunani dan Romawi. Sementara pada kasus tertentu ditemukan ketidaksesuaian antara teori yang dirujuk pada linguistik tradisional terhadap kasus baru. Tata bahasa tagmemic sendiri memiliki ciri bahwa suatu unsur bahasa merupakan bagian dari hidup manusia, tingkah laku manusia, maka penerapannya akan selalu berkaitan dengan tingkah laku manusia. Beberapa contoh yang telah kami paparkan pada poin analisis tata bahasa tagmemic. Contoh yang kami paparkan merupakan salah satu kegiatan yang memang merupakan tingkah laku manusia secara keseharian. Melalui pembahasan tata bahasa tagmemic ini, kami menyadari bahwa memang linguistik sangat berpengaruh pada peradaban manusia, karena linguistik tidak pernah bisa lepas dari kehidupan manusia. Salah satu faktor konkretnya adalah komunikasi dapat membuat suatu bangsa menjadi besar, karena mereka sadar hal kecil yang kita lakukan jika dianalisis, dipelajari, maka akan membuat akibat yang besar. Sekian kami dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan. Kami ucapkan minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.